Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa dan siswi SMK Taruna Terpadu 1 Buasuan? Semoga Allah senantiasa melindungi kalian dan semoga kalian sehat di rumah semua. Tetap stay at home, kerjakan tugas dan tetap belajar di rumah. Baik, pelajaran selanjutnya adalah untuk pembelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam untuk kelas 10, bab tentang zakat dan wakaf. Kemarin kita telah mempelajari tentang ibadah haji. Kita akan melanjutkan pelajaran kita. Tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini adalah memahami definisi zakat. Siswa diharapkan mengetahui macam-macam zakat, mengetahui mustahik zakat atau orang yang menerima zakat, mengetahui pengertian wakaf, rukun wakaf, dan memahami hikmah zakat dan wakaf. Selanjutnya, definisi zakat yaitu adalah menurut bahasa adalah bersih, suci, berkah, dan berkembang. Jadi zakat menurut bahasa adalah bersih, suci, berkah, dan berkembang. Sedangkan zakat menurut istilah adalah mengeluarkan sebagian harta kepada beberapa golongan atau asnaf yang berhak menerimanya setelah memenuhi beberapa syarat-syarat yang ditetapkan syariat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penjelasan dari zakat. Dari Quran tentang zakat yakni dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 110 yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Saja macam-macam zakat. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim ketika menjelang hari raya Idul Fitri, yaitu pada akhir di bulan suci Ramadan. Zakat fitrah ini dikeluarkan hanya di bulan suci Ramadan. Ketika seorang muslim mengeluarkan zakat fitrah melewati bulan Ramadan, maka tidak dikatakan zakat fitrah. Berapakah zakat fitrah yang akan seorang muslim keluarkan? Itu diantaranya adalah bisa berupa beras, yaitu 3,5 liter atau setara dengan 2,5 kg. Karena beras atau merupakan makanan pokok yang ada di Indonesia. Selanjutnya, zakat mal. Zakat mal atau harta adalah zakat penghasilan seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil laut, hasil perniagaan, hasil ternak, zakat temuan emas dan perak, dan masing-masing jenis penghasilan tersebut memiliki perhitungannya masing-masing. Setelah kita mempelajari macam-macam zakat, kita pelajari orang yang menerima zakat, yaitu disebut mustahik. Nah, mustahik di sini ada 8. Nah, sebelum mustahik tersebut ada orang yang mengeluarkan zakat, nah disebutnya muzaki. Nah, orang yang menerima zakat disebut mustahik. Saya ulangi, yang mengeluarkan zakat muzaki, sedangkan orang yang menerima zakat mustahik. Golongan yang pertama adalah fakir, orang yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilannya pun tidak ada. Orang miskin, yaitu yang kedua, orang yang memiliki pekerjaan namun penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya. Yang ketiga, amil, yaitu orang yang mengurusi zakat. Yang keempat, mu'alaf, seseorang yang baru masuk agama Islam. Yang kelima, hamba saya atau budak. Keenam, gorimin, orang yang memiliki banyak hutang. Ketujuh, fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang kedelapan, ibnu sabil atau orang musafir. Selanjutnya, poin wakaf. Pengertian wakaf menurut bahasa artinya menahan. Menurut istilah syara adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya guna kebaikan dan kemajuan Islam. Menurut istilah lain adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan untuk umum tanpa mengurangi nilai harta ini
untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti menahan suatu benda yang kekal zatnya adalah tidak dijual, tidak diberikan kepada orang lain, serta tidak pula diwariskan, akan tetapi hanya disedekahkan untuk diambil manfaatnya. Hukum yang B, hukum zakat, hukum wakaf. Hukum wakaf sama dengan amal jariah, yaitu hukumnya sunnah, ya, sesuai dengan jenis amalnya. Berwakaf bukan sekedar berderma atau bersedekah biasa, namun lebih besar pahalanya dan manfaatnya terhadap orang yang berwakaf. Nah, ada poin-poin yaitu yang setelah kita bahas penjelasan pengertian wakaf, di antaranya adalah rukun wakaf. Rukun wakaf terdiri atas 4: wakif, mauquf alai, dan sigah. Wakif adalah individu atau organisasi yang mewakafkan harta. Mauquf yaitu harta alih atau harta yang tak alih yang diwakafkan. Mauquf alai adalah penerima manfaat wakaf atau pihak yang diwakafkan harta kepadanya. Dan sigah adalah dokumen yang berkaitan dengan pewakafan. Atau bisa juga sigah merupakan ijab qabul antara wakif dan mauquf alai. Hikmah zakatnya adalah ada 5 poin. Zakat adalah pertama adalah amal mulia karena di dalamnya mengandung solusi 4 perkara mukmin, yaitu zakat. Selanjutnya, zakat merupakan salah satu wasilah untuk menghilangkan sifat kikir seorang muslim. Dan yang selanjutnya, hikmah zakat yaitu zakat dapat menambah berkah dan meredakan amarah Allah. Selanjutnya, zakat merupakan salah satu upaya pencegahan atas kejahatan. Dan yang terakhir, terbukanya pintu kasih sayang Allah lantaran doanya orang fakir miskin. Selanjutnya, hikmah wakaf adalah pertama, memperoleh pahala berlipat ganda dari Allah. Kedua, memupuk kepedulian sosial. Ketiga, menghimpun dana bagi pengembangan dan kelangsungan agama Islam di suatu daerah. Keempat, kesempatan untuk beramal jariah. Yang kelima, menghilangkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Yang keenam, meningkatkan kerjasama dan silaturahmi dalam sistem perekonomian. Ketujuh, menciptakan lembaga yang berorientasi pada pelayanan umat. Dan yang kedelapan, melaksanakan strategi pembangunan ekonomi umat Islam secara benar. Baik, itu penjelasan tentang zakat dan wakaf. Tugas untuk kalian di rumah, kerjakanlah latihan soal di buku paket dan LKS PAI bab tentang ibadah haji yang kemarin kita bahas. Ini pertemuan pertama, zakat dan wakaf bagian PG dan esai uraian, kirim via WA dan dipoto tugasnya, hasil jawabannya bisa juga dikirim via email jawabannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.